Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu dan pembelajar yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di forum kajian Ramadan. Dan saya akan melanjutkan pembahasan kepada Ad-Darsul Rabi' atau pelajaran keempat dari 40 pelajaran di bulan Ramadan, ya, Arba'una Darsan liman adraka Ramadan. Nah, pada Ad-Darsul Rabi' atau pelajaran keempat ini bahasanya adalah tentang La ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, ini menjadi bahasan yang tepat di bulan Ramadan karena di bulan inilah kita akan semakin mantap. Jadi memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah kalimatun azimah. Jadi la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang agung. Wahia al-urwatul wusqa wa kalimatut taqwa wa kalimatul ikhlas. Nah, ini ya. Jadi semacam al-urwah al-wusqa, semacam ikatan perjanjian ya antara kita sebagai hamba dengan Allah, sebagai pengikat bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ikatan kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang berhak disembah dan seterusnya. La ilaha illallah, kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas, yang menunjukkan ketakwaan kita juga kepada Allah dan keikhlasan hanya untuk Allah, ikhlas, tidak ada untuk yang lain-lain. Nah, di bulan Ramadan itulah kita akan semakin mantap dengan la ilaha illallah. Nah, penulis kitab ini menjelaskan ya, wa qad dzakarul ulama rahimahumullah laha syurutan sab'ah la tasihu illa idza ijtama'at wastakmalaha al-'abd. Jadi untuk semakin kita bisa memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 7 syarat yang harus dicukupi oleh seorang hamba, oleh seorang muslim terkait dengan la ilaha illallah. Nah, apa saja 7 syarat tersebut? Al-awwal al-ilmu. Jadi yang pertama ilmu. Mengetahui al-murad bihi al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Jadi kita tahu mengenai arti la ilaha illallah, baik nafyu maupun itsbat, negasi maupun pengukuhan. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Ada negasi dulu di awal, nafyu, kemudian isbat, illallah, hanya Allah. Ada negasi, kemudian dikonfirmasi bahwa Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Wa ma tastalzimuhu min amal, dan kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Fa idza 'alima al-'abdu anna Allah 'azza wa jalla huwal ma'bud wahdahu la syarikalah wa anna ibadata ghairihi batilah wa amila bimuqtada dzalikal ilm fa huwa 'alimun bima'nahu. Nah, jadi kalau seorang muslim kemudian mengetahui bahwa dia ya, tahu hanya Allah lah yang berhak diibadahi, disembah, tiada sekutu baginya, tidak boleh menyembah karena menyembah selain Allah itu batil. Kemudian dia melaksanakan, mempraktekkan hal itu berdasarkan ilmu itu, maka dia berarti al-ilm, orang yang alim bimaknaha, tahu mengenai arti dari la ilaha illallah. Ya. Makanya lawannya adalah jahil atau tidak tahu, bodoh ya. Nah, kalau kita zikirkan ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam gitu ya. Itu yang pertama ya. Asani, yang kedua al-yaqin. Wa huwa ayantiqu bisyahadah an yaqinin jazimin yatma'innu qalbu ilaihi duna tasarrubi syai'in minasyukuk. Jadi kita selain tadi tahu tentang arti dari la ilaha illallah, yang kedua adalah yakin. Kita bersaksi secara yakin sehingga qalbu kita mutmain. Tidak ada masuk terinfiltrasi syai'un minasyukuk, tidak ada keraguan. Kita yakin bahwa Allah yang Maha Esa, bahwa Allah Al-Ma'bud yang berhak disembah. Itulah basis kita yang kedua, adalah yakin bahwa
beribadah kepada selain Allah, jelas itu batil dan seterusnya. Nah, jadi al-ilmu, kemudian al-yakin. Thalithan al-qabul, yang ketiga al-qabul, menerima. Al-qabul yakni ayyakbala kullu maqtadatu hadzal kalimat biqalbi wa lisani. Jadi seorang muslim, seorang hamba menerima apa yang dituntut oleh kalimat tauhid ini dengan hatinya, dengan lisannya, ucapannya. Fayusaddiqu bil akhbar, kemudian dia mempercayai dengan akhbar, dengan khobar, hadis, sunnah. Wa yu'min bi kulli ma jaa'a anillahi wa an rasuli, kemudian dia beriman terhadap apapun yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Yaqbalu dzalika kulli, menerima kullahu, semuanya. Wala yaruddu minhu syai'an, tidak menolak. Wala yajni 'ala nusus bi ta'wil al-fasid wa tahrif alladziina halu anhu. Dia tidak akan ketika menafsirkan teks tidak akan dengan tafsir yang fasid, yang rusak atau yang menyimpang. Yaitu artinya al-qabul. Dengan tauhid ini kita betul-betul menerima. Kemudian yang keempat, rabi'an al-inqiyad al-munafi lit-tarki. Jadi tadi al-qabul, sekarang al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan. Wa dzalika bi ayyam qada lima dalat alai kalimatul ikhlas. Ya, jadi betul-betul tunduk. Wala 'alal farqu bainal inqiyad wal qabul. Nah, bedanya inqiyad dengan qabul, ya. Annal qabul izharu sihhati ma'na dzalika bil qaul. Jadi kalau qabul, menerima, itu kan menunjukkan kata saya menerima dengan kata-kata. Amal inqiyad fahuwal ittiba' bil af'al. Nah, kalau inqiyad, kepatuhan itu kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Al-inqiyad wa al-istislam wal id'an. Nah, jadi inqiyad, kepatuhan adalah ketundukan, penyerahan diri gitu ya. Dan ketika kita bertauhid, itu artinya kita tunduk, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khamisan, yang kelima, as-sidqu, membenarkan. Ya, benar atau membenarkan. Wa huwa as-sidqu ma'allah. Wa dzalika bi yakuna shadiqan fi imanihi, shadiqan fi aqidatihi, wa mata kana dzalika fa innahu sayakunu musaddiqan lima ja'a min kitabi rabbih wa sunnati nabiyhi. Membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Jadi benar dan membenarkan. Lawannya al-kidzab, ya. Jadi dengan la ilaha ini kita membenarkan bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Kemudian sadisan al-ikhlas. Nah, yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas wa huwa tasfiyatul insan amalahu bisolihin niyah an jami'i syawa'ib syirki. Ya. Wa dzalika bi an tasdur minhu jami'ul aqwal wal af'al khalisatan liwajhillah. Nah, ini kata kunci ikhlas. Ya. Ikhlas itu jadi khalisah liwajhillah, semata-mata hanya untuk Allah, ikhlas. Ya. Katanya khalas ya, kalau kita selesai sudah. Khalas. Artinya kalau kita sudah khalas, sudah ikhlas, betul-betul kita tidak ada lagi apapun yang menempel di diri kita. Maka kalau kita beribadah, artinya kita betul-betul lillahi ta'ala. Nah, di bulan puasa ini adalah ujian yang sesungguhnya tentang keikhlasan kita, al-ikhlas, bahwa ibadah kita tuh benar-benar liwajhillahi ta'ala, la liwajhi ghairihi. Betul-betul hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Ya. Dan di bulan puasa ini kan banyak peluang. Kalau kita misalnya untuk tidak jujur, ya, kita berbohong, pura-pura puasa, sangat mungkin kita batal mengakunya puasa. Tapi ingat, nah itu kan kita yakin bahwa ada Allah. Maka kalau kita ikhlas, gak mungkin kita akan melakukan kecurangan itu, karena kita tahu Allah mengawasi kita. Karena kita sadar bahwa ibadah puasa kita itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, liwajhillahi, bukan liwajhi ghairihi. Maka kita tidak mungkin untuk berpuasa tanpa dengan cara-cara yang pura-pura gitu ya. Nah, itu puasa. Jadi betul-betul keikhlasan itu akan muncul di bulan puasa. Kemudian sabi'an al-mahabbah, kecintaan, ya. Ai al-mahabbah li hadhil kalimah al-'azimah wa lima dalat alaihi waqtadathu fayuhibbullah wa rasulahu wa yuqaddimu mahabbata ala kulli mahabbah wa yaqum bi syurutil mahabbah wa lawazimiha. Fayuhibbullah mahabbah maqruna bil ijlal wa ta'zim wal khauf war raja. Jadi dengan
masuk bulan Ramadan ini betul-betul kita sesungguhnya mewujudkan kecintaan kita. Nah, la ilaha illallah ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Pada saat kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu artinya kita sedang mencintai Allah. Mencintai Allah tentu saja mencintai juga Rasul-Rasulnya, gitu ya. Dan mencintai Allah juga akan dimakrunatan, akan dibarengi pula oleh bil ijlal wa ta'zim wal khauf war roja, gitu ya. Di situ ada pengagungan, ada al khauf, ada ketakutan, ada roja, ada harapan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan 7 hal ini maka insya Allah tauhid kita akan lebih mantap. Dan di bulan Ramadan ini jelas menjadi waktu yang paling tepat untuk semakin memantapkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman pembelajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.